Segala puji, syukur, dan hormat kami kepadamu. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat memberikan pencerahan bagi kami. Kami mengerti kami ada oleh karena cinta dan kasih Tuhan. Dan kami mengerti juga karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Oleh karenanya Tuhan, kami mau bawakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya anugerah-Mu menolong kami untuk mengerti rahasia kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Saya bacakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelaminya. Pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kitab Pengkhotbah, kitab yang sangat menarik karena menceritakan tentang kehidupan manusia. Di dalam kitab Pengkhotbah ada satu rahasia yang menarik bagi saya. Mari kita lihat baik-baik. Allah membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Berarti di dalam koridor Allah ada waktu-waktu. Waktu itu adalah bagian yang ditetapkan Allah, bagian yang ditentukan Allah. Ada waktu lahir, ada waktu menangis, ada waktu bekerja, ada waktu sakit, ada waktu mati, dan ada waktu kita dihiburkan juga. Di dalam pasal yang ketiga ini dijelaskan dari ayat 1 sampai ke 8 dikatakan ada waktu berperang, ada waktu untuk menang, ada waktu untuk diserang, semuanya ada waktu. Dan kali ini kita menghadapi waktu COVID-19, ya, COVID-19, ya, coronavirus disease 19, ya. Jadi ini sudah mengglobal, semuanya sudah mengalami dampak. Seluruh umat mengalami dampak, baik belahan timur, baik belahan barat, baik Eropa maupun Asia dan Indonesia khususnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Allah sebagai perancang, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang berdaulat di dalamnya, Allah sebagai penentu seluruh kehidupan manusia ada di tangan Allah. Aktivitas kita adalah salah satu siklus yang Tuhan sudah siapkan supaya kita mengerti bahwa segala sesuatunya ditentukan oleh Allah. Mengapa sering sekali kita bertanya? Karena kita tidak mengerti. Maka di dalam pasal 3 ayat 11 ini kita mengerti bahwa Tuhan katakan Ia membuat segala sesuatunya indah, ya, indah. Mungkin kita tidak mengerti di dalam perkataan Tuhan ini. Indah bagi Tuhan. Mungkin di dalam COVID kita mengeluh, tetapi itu mungkin indah bagi Tuhan. Lewat keluhan-keluhan kita, mungkin kita mencari solusi, kita mencari jalan, dan buntu, mentok, tapi kita lupa ada satu yang tersenyum. Mengapa engkau tidak mencari aku? Mungkin itu yang Allah katakan. Maka dikatakan Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, di dalam pasal 3 ayat 1 bisa kita baca, ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Allah memberikan waktu kepada kita untuk kita pakaikan. Waktu itu di dalam khususnya kitab Ibrani kita bisa mengerti ada waktu kekekalan, ada waktu yang sia-sia, waktu kronos. Kronos itu adalah waktu yang sia-sia. Kairos adalah waktu kekekalan. Maka Allah memberi waktu pada kita.
Dan Allah mengatur waktu itu supaya di dalam waktu itu kita mengerti dan menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Manusia tidak dapat menyelaminya. Dalam kitab Ayub, di baliknya bisa kita lihat ya, kitab Ayub Ayub pasal yang ke-11. Ayub pasal yang ke-11 ayat 7. Saya bacakan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan Allah yang Maha Kuasa? Sekali lagi, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia tidak mungkin dapat memahami hakikat Allah. Ketika Ayub mengalami kesusahan yang berat, orang bertanya, bagaimana mungkin Ayub seorang yang kudus, Ayub seorang yang suci, Ayub yang seorang bergaul dengan Tuhan, Ayub sebagai yang takut akan Tuhan, mengalami penderitaan yang amat sangat, bukan sedetik, bukan semenit, bukan sehari, berhari-hari, sampai temannya menghiburkan dia dan berkata-kata yang tidak masuk akal. Maka di dalam pasal 11 ayat 7, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Mengapa kepada orang kudus ditaruhkan penderitaan? Mengapa kepada orang yang suci ditaruhkan kesusahan yang begitu berat sampai Ayub mengambil beling mengikis-kikis tubuhnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat tema kita hari ini, manusia tidak dapat memahami hakikat Allah itu sendiri. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat, manusia tidak dapat menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa. Maka di dalam kitab Pengkhotbah ini kita dapat perenungan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Sehubungan dengan kehidupan aja kita sulit untuk mengerti. Untuk makan, minum, pakai, untuk pekerjaan, untuk regenerasi, untuk segala aktivitas kita, kehidupan kita sering berbenturan, sering kita tidak memahami. Bahkan tadi malam saya melayani, ada orang yang menderita, setelah dilayani ada perubahan baik. Setelah tengah pagi dibawa ke rumah sakit, hari ini saya dengar dia sudah meninggal. Tidak dapat diselami, tidak dapat dimengerti. Tetapi percayalah bahwa Allah itu adalah Allah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita terlalu dangkal, kita tidak mengerti siklus kehidupan kita. Kita hanya memikirkan diri kita, itu pun kita tidak dapat mencapai maksimal. Kita terus hidup di dalam kesukaan kita, kita hidup terus di dalam pengertian kita, kita hidup terus dari hasil buah pikiran manusia. Sesungguhnya Allah menaruhkan kekekalan di mana nanti setelah kita mendapatkan kekekalan itu, kita mengerti hakikat Allah yang Allah taruhkan di dalam diri kita, bahwa semuanya adalah sia-sia. Seperti kitab Pengkhotbah di pasal pertama dikatakannya seperti mencari angin. Segala sesuatunya adalah sia-sia. Tanpa hadirnya kekekalan, maka akan binasa. Tanpa hadirnya kekekalan, kita tidak akan mengerti hidup yang berputar-putar ini. Dan kita condong ditarik ke dalamnya. Dan kita akan mati bersama dengan dosa kita. Mari saudaraku, kita lihat baik-baik bahwa Allah memberikan kekekalan di dalam hatimu. Pikirkan baik-baik. Tanpa engkau mengerti ini, maka hidupmu di dalam kesia-siaan. Tanpa engkau mengerti ini, engkau akan mengalami kerugian besar. Setelah engkau lelah berputar-putar di dalam dunia, setelah engkau lelah
ini berfirman bahwa Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia, tetapi manusia tidak mengerti. Mari kita lihat di bawah ayatnya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berapa umurmu? Bagaimana statusmu? Bagaimana keadaanmu? Pasti akan berakhir. Pahamilah bahwa segala sesuatu ini akan lenyap. Pahamilah bahwa segala sesuatu ini akan ditinggalkan. Pahamilah bahwa segala sesuatu ini kau pisah dan terpisah, dan engkau masuk di dalam kekekalan. Apakah engkau di dalam kebinasaan yang kekal? Apakah di dalam kehidupan yang penuh penghiburan yang kekal? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau tidak mengerti, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah menaruhkan kekekalan. Allah membawa kita di dalam hidup yang kekal. Saya bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang sama, Allah perjanjian yang lama, Allah perjanjian yang baru, sama menguraikan, sama memberi pengertian tentang kekekalan. Bahkan di dalam perjanjian baru diperjelas Allah memberi anaknya, Allah memberi Yesus Kristus, Allah memberi kekekalan di dalam manusia, supaya manusia mengerti pekerjaan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengerti hakikat Tuhan. Jikalau tidak, manusia ini adalah bodoh, manusia ini tidak berarti. Bisa kita lihat di dalam 1 Korintus. Mari kita banding 1 Korintus pasal yang pertama. Saya bacakan ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Siapakah manusia? Takkan seorang pun mengerti tentang manusia selain roh manusia. Tidakkah seorang mengerti tentang Allah selain Allah menaruhkan rohnya di dalam manusia, supaya manusia mengerti Allah, mengerti kehendak Allah. Hari ini selamilah, pikirkanlah, dan lihatlah bahwa engkau akan menuju ke dalam kebinasaan tanpa Kristus. Allah sudah merencanakan kekekalan sejak semula, supaya kehidupanmu, kehidupan manusia tidak berakhir dengan sia-sia, tidak berakhir di dalam mati bersama dengan dosa. Allah sudah menaruhkan kekekalan di dalam manusia, kekekalan zat yang maha kuasa, yang lebih tinggi daripada duniawi dan lebih hebat dari apapun yang ada di dunia ini. Di dunia ini barang-barang materi-materi tidak akan pernah memuaskan hasrat manusia, hasil karya manusia, hasil pekerjaan manusia, hasil dari perbuatan tangan manusia. Itu hanya sementara untuk memuaskan dirinya, tetapi akan berakhir dengan sia-sia. Hasil karya Allah untuk menaruhkan kekekalan dalam diri kita ini membawa kepuasan di dalam batin kita, hasrat kita, dan kita sendiri pun mengerti bahwa Allah sedang melakukan kehendaknya di dalam diri kita. Mungkinkah saudara bisa menyelami pekerjaan Tuhan? Di dalam Alkitab sudah tertulis bagaimana seorang Nuh tidak mungkin membuat sebuah bahtera yang begitu besar, yang menampung sejumlah binatang, dan begitu banyak yang masuk di dalam bahtera itu, dan tidak masuk akal bisa membuat bahtera di sebuah gunung, dan tidak masuk akal peralatan yang dibawa ke atas gunung, tidak masuk akal. Tetapi hikmat Allah telah melakukannya, dan kuasa Allah telah menaruhkannya. Allah menaruhkannya di dalam diri orang
yang sedang menerima Allah, yang ada di dalam dirinya Allah. Itulah Kristus Yesus Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, hidup kita akan terbatas. Tanpa Yesus Kristus, hidup kita akan berputar-putar di bumi. Tanpa Yesus Kristus, hidup kita akan berakhir di dalam pusaran dunia, di dalam pengertian dunia, di dalam penderitaan dunia, dan kepuasan dunia yang akan terpisah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saya sangat senang di dalam kitab Korintus ini dikatakan di situ bahwa mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sudahkah kau mengerti dari mana engkau? Sudahkah kau mengerti mau kemana engkau? Sudahkah kau mengerti kemana tujuan hidupmu? Apakah engkau berputar-putar di dalam pusaran persoalan hidup, di dalam persoalan kehidupan yang kita tinggalkan ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tidak tahu apa rencananya, apa rancangannya, apa tujuannya, apa kehendaknya di dalam kekekalan. Hanya sebatas berputar-putar di bumi. Mari kita renungkan baik-baik. Mengapa dan mengapa aku hidup tanpa Tuhan sampai saat ini, sehingga aku hidup di dalam kecemasan, ketakutan, kegelisahan, dan kesusahan yang terus berputar-putar tanpa melihat kebaikan Tuhan, tanpa melihat rancangan Tuhan, tanpa melihat cinta kasih Tuhan, tanpa melihat kekekalan yang Tuhan sudah bukakan, yang sudah Tuhan taruhkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa mengerti mengapa di dalam kitab pengkhotbah tadi diuraikan kepada kita bahwa Allah menaruhkan kekekalan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Cek di dalam hati kita, sudahkah ada kekekalan? Cek di dalam diri kita, mengertikah kita kekekalan? Periksa baik-baik. Jangan-jangan nanti dosa yang menghimpit, dosa yang menghalangi, dosa yang menutup, dosa yang menudung dan menutup, sehingga kita tidak pernah bisa melihat kekekalan, tidak bisa melihat rancangan Tuhan yang begitu indah, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan yang membawa kita kepada kekekalan. Dan kita lebih tinggi hikmat orang percaya daripada orang dunia. Dan orang dunia seolah-olah bijak, seolah-olah pintar, seolah-olah hebat, tetapi hakikatnya mereka di dalam kebinasaan, di dalam penderitaan oleh karena dosa, di dalam kelelahan oleh karena pertarungan di bumi yang tak habis-habisnya. Toh kemenangan demi kemenangan yang ditinggalkan menjadi kesia-siaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Saya pun tidak mengerti Alkitab ini, saya pun tidak mengerti firman Tuhan ini, saya pun tidak mengerti isi hati Allah jikalau Allah tidak menaruhkan kekekalan dalam diri saya. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Jikalau engkau sudah memiliki yang namanya kekekalan, tidak mungkin kau berjuang untuk kesia-siaan, tidak mungkin kau mati-matian untuk kesia-siaan, tidak mungkin kau hidup untuk kesia-siaan, tidak mungkin mulutmu terus memberitakan yang sia-sia. Mari cek baik-baik. Ini sudah zaman akhir. Ini sudah zaman akhir. Jangan lagi bermain-main, jangan lagi berleha-leha. Mari cek kebenarannya di dalam hati kita. Sudahkah ada kekekalan? Karena Allah berkata, aku sudah memberikan kekekalan di dalam hatimu, tetapi engkau, itu di dalam 11C, tetapi manusia tidak dapat menyelaminya. Karena manusia mengeraskan hatinya, karena manusia tidak mau tahu apa yang Allah katakan, karena manusia merasa bijak dengan uangnya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan apa yang ada padanya. Maka manusia akan menjadi cilaka bersama-sama dengan dosanya. Tuhan
ayat A, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ini bagian B, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bagian C, tetapi manusia tidak dapat menyelaminya. Karena manusia sibuk dari awal dan akhir hidupnya untuk yang binasa. Tapi kita bersyukur Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya Allah yang kekal hadir di dalam diri kita, dan kita mengerti kehendak Allah, dan kita tidak hidup menjadi sia-sia. Saya percaya jika saudara membuka Alkitab ini dan mengulang-ulanginya, dan saudara merenungkannya, pasti saudara menemukan kekekalan itu. Saya yakin jika Anda membuka diri kepada Allah yang kekal, maka kekekalan itu menjadi milik saudara. Mari kita renungkan. Saya percaya Tuhan menolong saudara. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan rahmat-Nya supaya kita tidak menjadi sia-sia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sudah memberitakan firman. Siapakah kami manusia? Kami tidak mengerti sesungguhnya tentang kekekalan. Siapakah manusia? Manusia adalah orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang berasal dari debu. Tetapi oleh karena Engkau memberkatinya, seringkali manusia menganggap diri bijak sehingga melupakan esensi yang terpenting, melupakan yang terpenting. Itulah yang kekal, yang Allah karuniakan di dalam dirinya. Bahkan firman-Mu sudah Engkau tuliskan, manusia tidak dapat menyelaminya. Hari ini Tuhan, kami surrender up, kami menyerah, kami give up, kami mohon belas kasihan-Mu. Turunlah kiranya hikmat-Mu, turunlah kiranya kasih karunia-Mu, turunlah kiranya belas kasihan-Mu kepada saudara-saudara hamba yang mendengar firman-Mu hari ini, supaya mereka menerima kekekalan. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang sementara, kehidupan yang sia-sia. Hamba percaya, jikalau Engkau mau, jikalau Engkau menurunkan belas kasihan-Mu itu, maka saudara-saudara hamba pun akan diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.